Di podcast Ngobrol Asik dengan tema Culture Shock di Yogyakarta. Nah, kali ini saya nggak sendirian. Saya ditemani oleh Kak Irin. Hai, kenalin aku Irin. Di sini kami nggak sendiri nih, tapi ada dua narasumber yang berasal dari luar Pulau Jawa. Yang pertama ada Kak Devi. Hai, senang nih kali ini bisa ngobrol bareng kalian. Yang kedua ada Kak Linda. Hai, seneng juga nih dan excited banget telah diundang di podcast Ngobrol Asik. Aduh, kayaknya Kak Linda sama Kak Devi ini udah bersemangat banget ya Iya, menceritakan kisah hidupnya selama di Jogja. Kayak mana dia mengalami culture shock. Ya, mungkin banyak lagi. Mungkin bisa kita mulai saja. Yang pertama ya. Bagaimana sih Kak Irin sama Kak Devi ini mengalami culture shock? Kak Linda sama Kak Devi ini mengalami culture shock pertama kali di Yogyakarta. Mungkin bisa ceritakan ya pengalaman kalian sih. Kak Devi dulu deh. Oke, jadi kan saya tuh asalnya dari Riau. Ya benar, Riau itu kan kayak di Sumatera lah ibaratnya, dari Pulau Sumatera. Jadi aku ini kan kalau di Riau itu sendiri bahasanya nggak terlalu yang lembut banget ya, bahkan ngomong biasa kayak lebih keras mungkin suaranya kalau berbicara. Kasar ya. Benar. Jadi kayak saya waktu kesini tuh kayak Kaget. benar, saya lagi ngomong biasa ini tapi mereka kira saya lagi marah. Padahal saya lagi ngomong biasa aja. Padahal itu kebiasaan Iya. bahasa kita di rumah sana. Benar, kebiasaan ngomongnya di sana kayak gitu kan. Terus kayak di sini itu kalau di Jogja itu kan kalau mau panggilan lebih tua itu mereka ada sopan benar-benar sopan walaupun kayak masih muda gitu. Benar, kayak manggilnya itu ada urutannya sendiri, malah kadang yang lebih tua gitu kan. Jadi padahal itu menurut saya itu hal yang biasa aja sih kalau misalnya di daerah saya gitu. Itu sih. Iya, bener banget tuh kata Kak Devi ya. Awalnya tuh kayak ngerasa, jadi pusat perhatian banget nih dilihat sama teman-teman yang asli Jawa gitu ya. Karena bahasa kita itu yang terdengar kasar ya. Beda juga ya, beda bahasa. Kan terkenal seperti itu kan. Iya, bahasanya Kayak emang bahasanya kayak gitu nggak ya. bisa lembut lah, Nggak bisa lembut gitu. Harus kasar kau Kau gitu. Kalau di sini kan kau itu kayak bahasa Kayak yang kasar kasar banget. gitu, kasar banget gitu, dan kesannya jadi nggak sopan gitu ya. Terus orang-orang di sini juga benar-benar ramah banget. Kayak ada anak-anak yang misalkan naik sepeda nih lewat di depan orang yang lebih tua atau kita gitu, dia tuh bakalan turun dari sepeda. Berarti gitu. sopan banget ya Bener-bener menurut sopan kalian di banget. Yogyakarta. Iya. Benar-benar sih, saya waktu itu pernah kan kayak sebelumnya itu saya pernah ngontra nih di daerah Jawa Tengah. Nah, jadi itu kan saya jalan tuh sama bapak saya ya pagi-pagi. Otomatis kita nggak kenal dong, soalnya kita dari jauh. Tapi di situ orangnya ramah banget kayak pagi-pagi. Benar, ada yang kayak biasanya ada mbak jalan atau Kita disapa ya, ada tadi ya. ibu, ada yang itu mereka ramah kayak kita. Saya nggak kenal loh padahal, tapi mereka sama saling nyapa gitu. Berarti tata krama di Pulau Jawa ini mungkin bisa di atas. Mungkin bisa ditiru sih Bagus lah. bagi misalnya biasa Gitu, benar. iya. Ke Sumatera ya. Bisa. Oh gitu ya, mungkin seiring berjalannya waktu kalian akan terbiasa dengan keramahan orang Jogja. Iya. Mungkin bukan terbiasa lagi Kak, mungkin terbawa. Iya, terbiasa sih, benar. Siapa tahu kalian pulang ke kampung kalian bisa jadi ramah. Iya, bisa jadi Harus iya, contoh benar. bagi masyarakat yang baik gitu ya. Gimana sih kuliner di Jogja ini, cocok nggak di lidah kalian yang orang Sumatera gitu? Kalau menurut aku sih kurang cocok ya, karena makanan di sini tuh dominan manis gitu ya. Nggak tahu kalau Kak Devi ya. Kalau menurut saya tuh malah cocok, soalnya saya tuh kan suka manis, Iya. walaupun berbeda sih di tempat saya kan lebih kayak pedes, ya pedes. Bahkan kayak apa tadi katanya, pokoknya harus pakai sambal gitu sih kalau makan. Pepatah orang Sumatera ini
nggak afdol gitu. Iya benar. Harus makan tuh kayak bener-bener yang Harus pedes pedes gitu. banget, Iya. biar strong. Jadi waktu saya kesini, waktu itu saya nyobain salah satu kuliner Jogja, gudeg. Nah, Gudeg? Ya benar gudeg. Saya waktu itu makan kan manis nih. Tapi berhubung saya suka manis, jadi saya makan aja sih sampai habis gitu. Udah dibeli juga ya, nggak mungkin saya tinggalin di tempat itu kan. Iya, Kak Devi ya. Lagi banget Mungkin kan. lidahnya Kak Lina sama Kak Devi ini berbeda ya. Iya. Iya berbeda gitu ya Mungkin karena Kak Mbak Lina ini kan kayak kurang suka manis gitu, Iya. orangnya kok pedas. Kalau Kak Devi ya mungkin sukanya manis. Iya, Tapi suka semua lah ya. Suka semua sih. Berarti mungkin seiring berjalannya waktu di Jogja kalian bisa beradaptasi sama makanan di Jogja. Iya. Mungkin bisa coba-coba kuliner yang lain ya. Karena belum lama juga kan kita di Iya, sini Kak benar. Devi ya. Kira-kira Belum udah jelas berapa gitu. bulan di Jogja Kak? Sekitar 6 bulan gitu ya Kak Iya, Devi ya. 6 bulan. Cukup Homesick lama nggak? sih Homesick nggak kalian? ngerasa sedikit homesick ya karena emang ada keluarga juga di sini ya Kak Irin ya. Jadi ngerasa nggak terlalu homesick gitu. Kalau Kak Devi gimana? Kalau saya sih kayak udah biasa-biasa sama orang tua ya. Tapi Ini jadi udah bosan, ya? enggak bosan. Enggak, udah maksudnya udah terbiasa. Soalnya kan saya dulu sempat mondok juga kan, jadi udah biasa pisah dari orang tua gitu sih. Berarti udah kebar ya Kak? Yang dari orang Iya, tua. benar, Ibarat udah gitu kebar. ya. Apalagi sekarang kan udah ada HP, tinggal video call juga bisa, Iya. walaupun beda pulau. Zaman canggih Iya, ya. benar. Zaman udah canggih. Iya. Seperti itu. Mungkin soal makanan udah kan kuliner. Mau nanya soal anu nih. Apa nih? Ada lalu lintas. Lalu lintas di Sumatera itu apakah sama kayak di Jogja yang macet gitu misalnya? Enggak. Apa gimana? Kalau menurut saya ya, Ah. kan kalau tempat saya itu lampu merahnya itu yang bikin beda banget waktu saya ke Jogja itu, kalau misalnya berhenti dia berhenti kalau udah lampu merah. Tapi di Jogja sendiri punya jalannya sendiri ya. Jalan sendiri. Benar, kalau yang ke kiri itu selagi nggak ngalangin ya, Ke kiri. ya ke kiri Kiri, tetap gitu. ada jalannya sendiri. Ya mungkin di Sumatera yang ke kiri ketutupan sama macet tadi. Iya, ya? iya. Jadi kita gitu nggak bisa tetap ya. berhenti. Makanya itu yang macet sih. Jadi Jogja ini karena udah mulai padat ya, jadinya mereka pemerintah tuh punya itunya sendiri sih biar mengurangi kemacetan di kota besar ini. Ya terus juga kayak di sini tuh berbeda banget sama daerah lain ya. Kalau daerah lain itu kalau lampu hijau itu bener-bener berisik sama klakson ya. Bener. Yang pertama kali lampu hijau. Lampu hijau timbul. Bener-bener. klakson. Kalau di sini itu bener-bener tenang banget ya. Tapi agak berisik itu pas tahun baru tadi Oh, itu pas tahun karena baru macet ini. ya, macet jalan terus banyak jalan. yang dari luar Jawa kayaknya ya. Mungkin lagi mudik. Banyak yang Jalan-jalan juga sih ya. kayaknya. Gitu sih. Oh seperti itu. Gimana sih kalian mengontrol uang jajan dari orang tua kalian? Mungkin dari Kak Lida dan Kak Devi. Buat kehidupan sehari-hari ya. Sekali dulu atau saya dulu ini? Kak Devi dulu aja deh. Kalau saya itu kan nggak yang dipatokin ya, jadi cuman karena saya agak tahu diri ya, masih dibiayain sama orang tua, bener. Jadi ya matokin sendiri aja, kayak saya ngitung-ngitung sendiri kecukupannya semana, iya bener biar nggak terlalu boros gitu kan. Jadi saya kita semakin besar ini kayak malu nggak sih kalau punya sama orang tua? Iya kan, kayak makin malu kan. Jadi kayak ya udah deh, kayak saya berusaha buat hemat aja gitu biar nggak tambah ngerepotin sih sama orang tua. Iya benar juga kata Kak Devi ya, tapi jujur aku tuh orangnya boros banget ya, sering self reward juga ya. Sering cewek-cewek ya. Juga ya. Ya kenal kembar ya. Mungkin bisa Bahaya banget sih. Betul, tapi seiringnya waktu saya tuh terbiasa karena Mikir juga. mikir orang tua juga ya, ngebiayain Sambil juga. kuliah juga ya. Nggak kecil juga uang buat Benar. kuliah gitu ya. Jadi semenjak di Jogja aku jadi hemat gitu. Ada hemat. Iya. Hemat, tapi terpaksa. Iya, terpaksa ya. Tapi Keren kan- sih. Bener, keren. Tapi kan di sini kayak beda banget ya harganya Iya, ya, beda kita gitu ya. Kayak lebih murah di sini Ah. gak sih? Bener, kayak lebih murah aja sih menurut saya kalau di Jogja itu. Oh, apa di Sumatera mana? Sebenarnya dari segi apa dulu nih? Oh, mungkin Makanan mungkin sama apa beda? Makanan bareng atau gitu ya? Iya. Kalau menurut saya itu Kayaknya kalau nggak terlalu nggak beda terlalu gitu ya beda. Kak Devi ya. Tapi Kalau makanan ada sih menurut saya. iya. Kalau makanan itu kalau di tempat saya itu
mungkin sama harganya kayak makanan-makanan yang sering kita makan itu mungkin sama harganya, cuman porsinya tuh lebih banyak kalau di Jogja. Berarti lebih menguntungkan di Jogja dong? Benar. Lebih menguntungkan di Jogja gitu. Porsinya banyak. Lebih banyak gitu. Kalau di Sumatera? Kalau di Sumatera pakai batasan apa enggak sih? Kan ada misalnya warung Indo di Sumatera juga. Nggak ada sih, nggak ada. Jadi adanya apa? Kalau Nasi Padang biasanya. Kita tuh jarang sih warung makan gitu. Jarang kayak ada yang Madura. Kayak nasi itu jarang sih. Karena kan rata-rata masuk sendiri gitu ya. Orang Sumatera terkenal sama masakan. Iya. Ngomong-ngomong tentang nasi Padang nih, nasi Padang di Sumatera sama di Jogja sama nggak sih? Rasanya gitu mungkin beda karena emang nasi Padang itu berasal dari Sumatera ya. Dari tempat asal. Iya, dari tempat Mungkin asal. resepnya udah turun-temurun, bisa jadi ada yang turun-temurun. Dari enak ada yang beda gitu. Jadi kalau di Jogja ini tuh kayak kurang rempah-rempah gitu. Kalau menurut aku kalau di Palembang itu atau di Sumatera ya itu tuh banyak rempah-rempahnya gitu sih, lebih gurih. Terus juga berasa juga ya kalau ada santannya gitu kan. Sambalnya juga pedas. Kalau di sini tuh manis gitu ya. Santan manis ya? Kalau di sana itu santannya lebih pedas. Iya. Santannya lebih kerasa pedas soalnya kan dicampurin sama kayak sambal yang hancurin gitu. Iya, benar. Jadinya kayak beraneka ragam rasa. Iya, beraneka ragam. Kayaknya yang orang Jogja ini harus ikut ke Sumatera deh ya. Harus ikut ke Sumatera sih. Mbak Linda asal dari mana? Aku Palembang. Palembang ada makanan khasnya tuh. Oh iya, ada pindang gitu, ada pempek. Iya, terkenal pempek ya. Iya banyak itu jasa titipnya gitu kalau misalkan. Oh, kita bisa titip nih kan? Iya. Jogja ini kan, bener kan mau liburan ini habis puasa mungkin liburan bisa lah kalian. Bisa lah, jasa sama aku. Tapi Mbak Lendanya pulang dulu nggak nih? Soalnya saya sendiri nggak pulang ini. Mbak Yan di mana rumahnya? Ya, saya di Riau kan, jadi saya nggak pulang jauh sih kalau misalnya mau pulang ke rumah. Palembang Riau mungkin kalau dari Jogja tuh jauhan mana sih kira-kira? Jauhan Riau. Iya. Soalnya saya nggak di Palembang, benar. Biasanya kalau saya berhenti itu ada yang mungkin di Sumatera Riau bagian ujung gitu ya? Iya, bisa dibilang kayak gitu sih. Sumatera itu udah deket, Riau itu udah deket ujung Sumatera gitu. Benar. Seperti itu ternyata. Mungkin apa lagi ya? Makanan sudah kita bahas ya kan. Mungkin kalau kesah hidup Mbak selama di Jogja nih apa sih? Ya kan masa nggak mau sharing kita? Ini penutupan aja ya. Jadi buat nih saya kasih pesen nih buat yang para penonton nih ya. Kalau misalnya kalian lagi khususnya buat perantau kayak saya Mbak Linda ini ya. Kalau misalnya kalian mengalami kesulitan itu, menurut saya lebih baik tanya aja sih. Soalnya orang Jawa itu ramah-ramah. Jadi itu awalnya ramah itu awalnya saya juga ya mungkin biasa ya ada gitu ya. Cuma setelah saya sendiri nih yang di sini kayak ternyata emang ramah, bukan yang seperti video-video yang lewat yang seperti kita tonton aja, tapi yang benar-benar ramah sih. Iya. Jadi kalian jangan takut aja menurut saya. Ya setuju sama Kak Devi sih. Mbak setuju aja gitu ya. Iya, mungkin Kak Linda ini anaknya tertutup gitu ya. Introvert ya, jadi introvert ya. Kalau ada masalah mungkin kayak ya udah sih didiemin soalnya kayak udah kebal gitu. Apa-apa disimpan nanti sakit nangis. Mungkin seperti itu ya. Udah cukup. Sepertinya ngobrol kita kali ini udah terlalu asik sih. Sampai kita lupa waktu ya kan. Ya mungkin kayaknya itu aja yang bisa kami tanyakan kepada narasumber kami yang hadir pada hari ini. Jauh loh mereka dari Sumatera ke Jogja. Kuliah di mana Pak? Unisa. Oh di Unisa. Universitas Asia. Dan di prodi. Prodi. Ini nih prodi komunikasi nih kursanya. Amin. Public speakingnya lancar. Gak ketemu orang kan di Bepom kan? Enggak sih. Alhamdulillah sih sejauh ini ya. Masih aman-aman aja. Masih aman-aman aja. Berarti Mbak baru jalan semester 1 ini? Iya, maba ya Kak Devi ya. Masih maba sih. Jadi masih kental banget sama culture shocknya di Jogja. Iya, betul.
mungkin itu aja sih yang bisa kami sharing kepada teman-teman sekalian. Mungkin Mbak Irin ada tambahan Mbak? Udah. Iya. Ya udah, kami mengucapkan sebagai host nih, kami mengucapkan terima kasih banyak-banyak ya kepada kalian. Sama, terima kasih. Terima kasih udah meluangkan waktunya yang begitu ya cukup lama lah untuk sharing podcast di sini, ngobrol asik bersama kami. Mungkin itu saja yang bisa kami ceritakan kepada kalian. Terus ikuti channel kami, jangan sering bosen. Ya mungkin bisa dicontoh sama Mbak Devi sama Mbak Lina kayak mana kita menghadapi culture shock selama di Jogja. Mungkin bagi-bagi pengunjung yang dari luar Jawa ya. Mungkin itu aja. Kami akhiri ya. See you. See you. Bye.